warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan jurnal harian ke-8 saya mengenai anti korupsi. Gak asing dong dengan kata korupsi, ya kan? Tapi seringkali kita masih merasa bahwa korupsi tindakan pidana yang masih dilakukan di sekitar kita. Dari orang rakyat jelata hingga jenderal ikut terlibat pada tindakan korupsi ini. Ada beberapa penyebab dari tindak pidana korupsi yang tidak kunjung habis bahkan semakin subur, yaitu budaya, kesempatan, dan juga tekanan hidup. Nah, apa sih korupsi itu? Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan lainnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan terhadap suatu orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dari suatu korporasi. Selain itu juga, korupsi juga menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Apa sih akibat dari korupsi itu? 1. Korupsi merugikan bangsa. Sekali lagi, negara ini akan mengalami dampak luar biasa. Tampak timpang sekali antara yang kaya dan juga yang miskin. Ada yang rumahnya mewah, ada juga rumahnya yang gubuk. Lalu kenapa sih masih ada koruptor? Padahal justru itu sudah jelas-jelas merupakan perilaku tidak terpuji. Jadi intinya, di sini kita belajar anti korupsi untuk menyelamatkan nasib bangsa dari ketamakan dan kerakusan para koruptor. Jangan sampai nantinya kita menjadi pelaku utama dalam kegiatan melawan hukum ini. Di Indonesia juga masih banyak yang menggunakan kekuasaan dan jabatan untuk bertindak semena-mena, dan ini bukan perkara individu melainkan sistem yang kuat dan membudaya sehingga dianggap hal yang lumrah. Bahkan jika tidak korupsi dianggap aneh. Oh, Indonesia. Lalu, bagaimana aktualisasinya? Haruskah kita memberantas koruptor? Tidak perlu karena sudah ada pihak berwenang. Lantas bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah membentengi diri dari sikap-sikap yang mengarah pada bibit-bibit perbuatan korupsi yang dimulai dari diri sendiri. Misalnya, tidak menerima barang, pemberian mahasiswa, stakeholder, dan lainnya. Tidak mengistimewakan atasan, alias laksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab kita sebagai terhadap atasan dan tetap menghormati atasan sebagaimana mestinya. Fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab, selesaikan dengan baik sesuai dengan kesepakatan awal. Yang paling penting juga adalah memiliki gaya hidup sesuai dengan kemampuan, alias sesuai dengan kantongnya. Nah, selain itu, ingat nggak kalau waktu juga bisa dikorupsi, dan ini adalah hal yang paling sepele dalam hidup kita, yang sering kita lupakan. Selalu tepat waktu adalah hal yang paling baik untuk memperbaiki diri kita. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di jurnal harian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.